Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kafar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, di malam yang semoga Allah Jalla wa'ala memberkahi ini dengan berkat nikmat kesehatan dan kesempatan setelah hidayah taufik darinya, kita dapat berkumpul bertemu di rumah Allah Jalla wa'ala yang mulia ini. Maka kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini, di kesempatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di tempatnya yang paling mulia, syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang saling kunjung mengunjungi, saling duduk dan saling cinta mencintai karena Allah Jalla wa Ala. Karena Nabi SAW bersabda, sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu fima yarwihi an rabbih, bahwa Allah berfirman yang disebut dengan hadis qudsi, bahwa Allah berfirman, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya. Sungguh wajib, pasti kecintaanku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai karenaku. Mereka orang-orang yang mutajalisin, saling duduk sesama mereka karenaku. Wal mutazawirina fiyya, dan mereka saling kunjung mengunjungi karenaku. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhalahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madarajatihi malaka faqala ya fulan ayna turid qala uridu ziyarata akhi li fi hadhihi alqarya qala hal min ni'matin tarudduha alayhi qala la ghayra annani ahbabtuhu fillah qala fa inni rasulullah ilayka fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Nabi SAW menyebutkan bahwa ada seseorang menempuh sebuah perjalanan, tujuannya untuk ziarah, mengunjungi saudaranya. Di sini saya ingin ingatkan sebuah faedah, bedakan kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasab dengan kita dengan kunjungan kita kepada saudara kita seiman. Kalau kunjungan kepada orang yang ada kaitan nasabnya itu namanya silaturahim. Sedangkan kalau tidak ada hubungan antara kita dengan mereka dari sisi nasab, itu disebut dengan ziarah. Dan dua istilah ini hendaknya dibedakan karena memiliki hukum yang berbeda. Karena seringnya orang kita Indonesia menyebutkan kalimat silaturahim itu terlalu luas, sehingga dia terkadang berkata kepada kawannya yang tidak ada hubungan nasab, suatu saat saya akan silaturahmi ke rumah kamu. Ini kurang tepat, karena tidak ada hubungan nasab. Silaturahim itu adalah menyambung hubungan sesama orang yang ada hubungan rahim, hubungan nasab. Dan hukumnya fardhu ain di dalam Islam. Silaturahim di dalam Islam hukumnya wajib, baik kepada nasab kita yang dia satu agama dengan kita ataukah beda agama dengan kita.
Dan yang memutus silaturahmi Nabi sebutkan la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sedangkan ziarah itu hukumnya sunnah. Jadi dua kalimat ini dibedakan. Ya. Ini istilah yang ilmiah, diniyah, yang hendaknya dipakai masing-masing darinya pada tempatnya karena memiliki hukum yang berbeda. Jelas ya? Nabi menyebutkan bahwa ada seseorang yang menempuh sebuah perjalanan tujuannya mengunjungi saudaranya. Di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat kepadanya menyatakan, hendak kemana engkau hai fulan? Maka dia pun menjawab, uridu ziyarata akhili fi hadhil qaryah. Saya ingin mengunjungi saudara saya di daerah ini. Kemudian malaikat tersebut menyatakan, hal min ni'matin tarubbuha alaih. Apakah ada sebuah nikmat dunia, keuntungan duniawiyah yang engkau harapkan di balik kunjungan ini? Dia pun menjawab, la, ghaira annani ahbabtuhu fillah. Sama sekali tidak. Semata-mata karena saya cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata karena undang-undang dasar radhina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Maka malaikat tersebut pun menyatakan, fa inni rasulullah ilaika fa inna Allah qad ahabbaka bima ahbabtahu fihi. Sesungguhnya aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu dan Allah telah cinta kepadamu karena engkau mencintai hamba Allah tersebut karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan di hari kiamat yang akan mendapatkan naungan Allah Jalla wa Ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah. Di antara mereka Nabi sebutkan, rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah pun karena Allah. Dan alhamdulillah dan insyaallah ta'ala, dan itu yang kita minta dan kita memohon kepada Allah, bahwa pertemuan dan perkumpulan kita di malam yang mulia ini semata-mata karena Allah. Kebanyakan di antara kita tidak ada hubungan nasab. Bukan suatu partai politik yang menghubung antara kita malam ini. Tidak ada pula proyek yang sedang dipasang tendernya malam ini di masjid ini. Tidak ada pula amplop yang dibagi-bagikan. Tidak ada pula perkara-perkara dunia yang dijanjikan dan dibagi-bagikan di sini. Tetapi insyaallah ta'ala semua jamaah pada malam hari ini, ibu bapak, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat, datang ke sini dengan mengeluarkan apa yang telah ia keluarkan dari waktu, tenaga dan hartanya semata-mata ingin mendengar qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala salafun salih. Semata-mata tujuannya ini. Maka apabila tujuan kita adalah ini, dan apabila tujuan antum datang ke rumah Allah ini adalah yang kita sebutkan di atas tadi, maka berbahagialah dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berbunyi, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Dan barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya akan Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Subhanallah. Adakah jalan yang lebih sulit daripada jalan menuju surga jemaah? Adakah jalan yang lebih berharga, yang lebih mulia, yang lebih bernilai selain daripada jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya tidak ada. Apabila jalan menuju surga saja Allah mudahkan kepada mereka orang-orang yang mengangkat langkahnya untuk menghadiri majelis ilmu agama,
Mungkinkah Allah akan menutup pintu atau Allah akan memutuskan di hadapannya jalan-jalan yang hanya menyampaikan mereka kepada kesenangan yang semu? Kemudian Nabi menyatakan, wa ma yatama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah ada suatu kaum yang berkumpul di rumah Allah membacakan ayat-ayat Allah dan mempelajarinya sesama mereka. Mereka berkumpul mempelajari agama Allah, maka nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka sakinah, ketenangan ilahi. Subhanallah. Dan ini kita rasakan jamaah. Kita tidak merasakan ketenangan melebihi ketenangan yang kita peroleh ketika kita beribadah kepada Allah, yang diantaranya adalah majelis ilmu agama. Walaupun terkadang kita berada di dalam sebuah bangunan yang sangat mewah, berada di sebuah apartemen yang sangat-sangat mewah, dengan fasilitas yang cukup sempurna, adapun sakinah ilahi, ketenangan jiwa, tidak akan pernah kita memperolehnya melebihi ketenangan jiwa kita, hati kita, ketika kita berada di majelis ilmu agama. Sakinah ilahiyah yang seperti ini tidak pernah bisa dibeli dengan dunia beserta isinya. Sampai-sampai Abdullah ibn al-Mubarak, seorang ulama salaf di masa Imam Syafi'i, menyatakan, law 'alima al-muluk wa abna al-muluk ala ma nahnu 'alaihi min ar-raha la jaladuna 'alaihi. Andai kata mereka para raja dan anak-anak raja mengetahui bagaimana kenyamanan sakinah ilahi yang kita dapatkan ketika hadir di majelis ilmu agama, niscaya mereka akan mencambuk kita karena cemburu dan iri. Di antara bukti yang lainnya sakinah ilahiyah di majelis ilmu agama, terkadang kita sebelum berangkat hati kita berada di dalam kesedihan, kegundah gulanaan, dan seterusnya, dikarenakan perkara-perkara dunia yang telah menyesakkan dada kita. Begitu hadir di majelis ilmu agama, kita tenang, nyaman. Begitu keluar dari majelis ilmu agama, baru ingat, rupanya malam ini akan ditagih hutangnya. Ya, baik. Di antara bukti sakinah yang lainnya, tetapi ini kurang tepat tempatnya, di mana sebagian mereka majelis ilmu agama, kajian baru berlangsung 10 menit, kepalanya sudah menunduk ke bawah, menundukkan kepalanya ke bawah sebagai pertanda ketawadhuan alias ngantuk dan tidur. Ya, subhanallah. Ini sakinah yang bukan pada tempatnya. Karena kata para ulama, tidur yang itu nikmat diantaranya adalah tidur di medan perang. Itu baru nikmat. Itu dari Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal, idh ghashshikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'a liyutahhirakum bihi wa yuthiba 'ankum rijza syaitani wa liyaghbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Perang Badar, peperangan yang sangat mengerikan, jumlah kaum muslimin hanya 300 orang, sedangkan musuh 1000-an dengan senjata yang lengkap. Para sahabat bisa tertidur, sehingga ketika bangun mereka merasakan kesegaran. Nah, ini nikmat dari Allah. Tetapi ngantuk di majelis ilmu agama, kata para ulama, minasyaitan. Ya, berarti yang mengambil sakinah tersebut, saya tidak bilang setan, saya bilang setan jadi. Baik, ya. Ini yang pertama. Kedua, kata Nabi SAW, wa wasyatumur rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Wa hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Adakah yang lebih mulia daripada majelis yang seperti ini, jamaah? Kita memang tidak melihat dengan kasat mata kita bahwa sekarang ada malaikat duduk meliputi para penuntut ilmu agama, tetapi kita yakin seyakin-yakinnya karena yang memberitakannya adalah seorang hamba, seorang rasul yang diberitakan oleh Allah tentangnya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dengan hawa nafsu melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Kemudian Nabi menyebutkan wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan nama-nama mereka Allah sebut-sebut
di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Ya subhanallah, inilah popularitas yang sesungguhnya jamaah. Bukan sekedar di media tingkat provinsi, bukan pula hanya di beberapa televisi nama dia disebutkan, tetapi nama dia disebutkan oleh Rabbul Alamin yang Maha Agung, Sang Pencipta, di hadapan makhluk-makhluk sucinya yang memiliki sifat la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah dan senantiasa menjalankan perintah-perintahnya, yaitu malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Berapa jumlah malaikat yang ada di sisi Allah di langit? Sebutkan oleh Imam Nasai sebuah riwayat dengan sanadnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Ma min arba'ati asabi'in fis sama illa wa fihi malakun qa'imun raki'un aw sajidun lillah." Tidaklah ada jarak 4 jari jemari di langit sana, melainkan di situ ada malaikat yang sedang berdiri, yang sedang ruku atau sedang sujud beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lainnya Nabi menyebutkan bahwa setiap hari ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70.000 malaikat. Setiap harinya masuk 70.000 malaikat-malaikat baru, yang telah masuk tidak akan kembali lagi. Itu terjadi sampai hari kiamat. Makanya sungguh bahagia seorang yang dia populer di sisi penduduk langit, sekalipun dia tidak dikenal oleh penduduk bumi. Tetapi aduhai, ruginya orang-orang yang populer, orang-orang yang terkenal di muka bumi, tetapi tidak dikenal oleh penghuni langit. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna Allah idza ahabba 'abdan nada Jibril faqala ya Jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Fa ahabbahu Jibril. ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وإن الله إذا أبغض عبدا نادى جبريل فقال يا جبريل إني أبغض فلانا فأبغضه جبريل ثم نادى جبريل أهل السماء فقال إن الله يبغض فلانا فأبغضوه فأبغضه أهل السماء ثم توضع له البغضاء في الأرض. Sesungguhnya Allah jika mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil malaikatnya yang paling mulia, Jibril alaihi salam, menyatakan, "Wahai Jibril, aku telah cinta kepada fulan, cintailah olehmu hamba tersebut." Kemudian Jibril menyuruh seluruh penduduk langit, sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan, dengan menyebutkan namanya, karena fulan adalah kalimah yang ma'rifah. Maka cintailah oleh kalian fulan ini. Maka seluruh penduduk langit mencintai fulan. Kemudian Allah menjadikan bumi ini menerima orang tersebut. Tidak ada yang mengusirnya kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Innal ladzina amanu wa 'amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sehingga orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan memberikan kecintaan untuk mereka. Demikian pula sebaliknya, kata Nabi SAW, jika Allah murka kepada seorang hamba, maka majelis ilmu agama adalah salah satu pintu besar bagi seorang hamba untuk memperoleh cinta Allah, memperoleh popularitas di sisi malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak kita lihat di dunia ini orang-orang mengeluarkan harta mereka, menghabiskan waktu mereka, dan bahkan mengorbankan kesehatan mereka, tujuannya hanya satu, mendapatkan popularitas. Walaupun mungkin setelah itu dia tidak mendapatkan gaji, gak ada keuntungan duniawi lain yang dia dapatkan selain popularitas, tetapi sebagian mereka siap menghabiskan hartanya, ya, mengorbankan tenaganya demi memperoleh popularitas yang semu lagi menipu jemaah. Karena Allah menyatakan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tetapi majelis ilmu agama jemaah
Berapa ratus juta habis uang untuk menghadiri majelis ilmu malam ini? Berapa ratus juta? Hah? Ada habis 100 juta? Hah? Berapa puluh jam perjalanan antum ke masjid ini? Hah? Tidak. Andai kata 1 triliun dolar Amerika antum habiskan untuk majelis ilmu agama malam ini, itu belum seberapa dengan keutamaan-keutamaan yang ada di majelis ilmu agama jamaah. Andai kata cuma hadis tadi sebagai dasar atau referensi tentang keutamaan menuntut ilmu agama, maka sudah cukup untuk kita jamaah. Memudahkan jalan menuju surga. Sakinah, turun rahmat, malaikat ikut duduk bersama, dan nama-nama mereka disebut-sebut oleh Allah di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Bahkan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, dan ini obat penting, obat yang sangat bagus buat orang-orang yang terkadang terkena syubhat, dan lebih parah lagi dia memberi syubhat itu kepada orang lain. Apa syubhatnya? Dari seringnya menimpa sebagian orang yang udah lama ngajinya. Apa syubhatnya jemaah? Alah, kajian itu lagi, susah lasa lagi. Awal-awal ngaji dulu susah lasa juga. Aduh, kitab arba'in lagi. Gua udah 3 kali selesai al-arba'in. Masya Allah. Apa kata sahabat Abdullah bin Mas'ud? Mudzakaratul ilmi sa'atan khairun min ihya'il laili kulli. Mengulang-ulang ilmu agama. Yang namanya mengulang apa? Mendengar, membaca ulang, menghafal ulang sesuatu yang telah diketahui, yang telah dihafal, yang telah difahami. Pahalanya lebih besar daripada sholat 1 malam penuh. Ada yang berkata, kira-kira menurut antum ada nggak yang berkata, maaf, saya untuk sekarang ini nggak terlalu semangat lagi untuk menjaga sholat sunnah rawatib, karena 10 tahun pertama saya ngaji, saya udah sering sholat rawatib. Sekarang saya udah senior. Biarlah orang-orang baru yang semangat sholat rawatib. Ada? Hah? Yang berkata demikian? Ya. Secara lisanul hal dan lisanul maqal tidak ada, ya kan? Tetapi ungkapan sebagian orang, saya udah lama ngaji, saya udah selesai kitab itu. Ya, biar yang baru-barulah yang semangat mengaji. Ada yang berkata, secara lisanul maqal mungkin nggak pernah kita dengar, tetapi secara lisanul hal, sikap dia bermakna demikian. Sikap dia bermakna demikian. Padahal majelis ilmu agama, andai kata yang kita pelajari atas yang lama, maklumat-maklumat itu yang telah kita pelajari sebelumnya, tetap keutamaannya seperti yang disebutkan oleh hadis Nabi. Nabi tidak menyatakan keutamaan-keutamaan ilmu agama itu khusus untuk orang-orang yang baru belajar. Apabila dia adalah orang yang telah mengetahuinya, maka dia tidak mendapatkan keutamaan itu lagi. Enggak kan? Tidak jamaah. Abu Bakar 13 tahun bersama Rasulullah di Mekah. Apakah setelah di Madinah beliau berkata, saya kan udah senior, dulu saya panitianya malah. Kalian inilah yang baru-baru nih, adik-adik ini semangat-semangat, kami ini udah tua-tua. Dulu kami panitianya. 13 tahun, ujian kami luar biasa di Mekah. Madinah istirahat dulu lah, biar anak-anak muda aja sekarang. Demikian? Enggak. Rupanya Abu Bakar orang yang paling senior, beliau orang yang paling sering hadir di majelis Rasulullah. Kalau alasannya, faedahnya itu aja, memang ilmu agama itu aja. Ada yang baru. Kalau kita mendatangkan ilmu baru sekarang, murtad kita. Ya kan? Karena ilmu agama tidak akan pernah lebih dari 30 juz Al-Quran. Al-Quran 30 juz dari semenjak Nabi diwafatkan tidak akan pernah bertambah sampai hari kiamat. Walaupun dia belajar udah dapat S17. Bukan S3 lagi, udah S17 titelnya. Tetap kalau membahas agama nggak akan mungkin dia membahas dengan sebuah pengetahuan yang belum pernah diketahui oleh ulama sebelumnya. Nggak akan mungkin. Dan Imam Syafi'i menyatakan hadis Nabi yang telah beliau sabdakan tidak akan pernah bertambah dan tidak akan pernah berkurang sampai tegak hari kiamat. Walaupun kita menuntut ilmu agama ke negeri Cina, ilmu kita tidak akan pernah baru. Semuanya barang lama. Dari Al-Quran, dari hadis Nabi dengan pemahaman para sahabat Nabi. Kalau kita keluar dari situ, kemana kita? Yang ada hanyalah kasus, yang baru itu hanya kasus.
Di zaman dulu khamar dari anggur, sekarang dari apa diantaranya? Nama Quran? Siapa? Apa? Stafe. Kok tahu antum? Stafe. Kok tahu? Hah? Dia yang bilang. Masya Allah. Baik, ya. Yang baru hanya kasus. Ketika ingin diambil dalil untuk menerangkan hukumnya, kemana larinya? Kembali tetap ke ilmu ulama, Al-Quran, hadis. Cabang dari itu ijma dan qiyas yang sahih. Tidak ada yang baru, jemaah. Itu syubhat dari syaitan untuk membuat kita malas hadir di majelis ilmu agama, sehingga habis waktu itu hal yang sia-sia, bahkan kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyatakan, inna awwala talbisi iblis ala bani Adam sadduhu 'anil ilmi wa ahli. Merupakan jeratan iblis yang paling berbahaya terhadap anak Adam adalah menjauhkan dia dari ilmu dan dari orang yang berilmu. Terkadang kita tidak terasa, syaitan menjauhkan kita dari majelis ilmu agama dengan perkara-perkara yang sebenarnya itu hanyalah menunjukkan, hanyalah dikarenakan hati kita yang kurang bersih, dikarenakan ujub, sakit hati, benci, hasad, masalah-masalah pribadi, kemudian diindah-indahkan oleh syaitan bahwa itu alasan yang syar'i, alasan yang syar'i, alasan yang indah, yang terpuji. Padahal pada hakikatnya itu adalah upaya syaitan menjauhkan kita dari ilmu dan majelis ilmu serta orang-orang yang berilmu, jemaah. Maka Masya Allah, utamaan ilmu yang luar biasa. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Hanzalah yang mencatat wahyu turun kepada Nabi SAW, Al-Ansari. Suatu ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu bertemu dengan beliau di jalan Madinah. Tiba-tiba terdengar dari Hanzalah ucapan nafaqa Hanzalah, nafaqa Hanzalah. Hanzalah ini sudah munafik. Hanzalah ini sudah munafik. Kaget Abu Bakar. Kok bisa nih orang menyatakan dirinya munafik? Maka Abu Bakar bertanya, "Wahai Hanzalah, ada apa? Kenapa kamu berkata demikian?" Maka Hanzalah menjawab, "Ya Abu Bakrin, idza jalasna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruna bil jannati wan nar fa ka'anna ra'yal 'ain. Falamma 'afasna al azwaja wal aulad wad dhay'at nasina dzalika katsira." Wahai Abu Bakar, ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengingatkan kita tentang surga, tentang neraka, seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, kita mulai berinteraksi dengan anak istri kita dan pekerjaan kita, kita sering melupakan apa yang telah beliau ingatkan. Siapa yang berkata demikian, jamaah? Hanzalah. Di masa siapa? Di masa Rasulullah. Zaman wahyu masih turun, Nabi masih hidup, belum ada mall di masa itu. Nggak ada mall, belum ada Facebook, belum ada Twitter, belum ada WhatsApp, belum ada YouTube. Nggak ada konser di masa itu, nggak ada. Tetapi beliau berkata demikian. Lihat bagaimana kejujuran hati mereka para sahabat Nabi. Mereka sadar dan mereka tahu dirinya sedang lalai. Kita nggak sadar dirinya sedang lalai, bahkan menyangka dirinya sedang taat. Tipu daya syaitan. Ini Hanzalah menyatakan kalau kita keluar dari majelisnya Rasulullah, kita lupa, sering lupa apa yang diingatkan oleh Rasulullah kepada kita tentang surga dan neraka. Padahal di masa mereka lingkungan masih terjaga. Mereka keluar di majelisnya Rasulullah, mereka melihat Abu Bakar, melihat Umar, Uthman, Ali, sahabat-sahabat yang lainnya di depan mereka Masjid Nabawi. Satu salat di Masjid Nabawi seperti 1000 salat di tempat yang lain selain Masjidil Haram. Tapi mereka berkata demikian. Betapa seriusnya mereka menjaga hati mereka dari kelalaian. Padahal kalau mereka berpisah dari Rasulullah, yang mereka lakukan adalah aktivitas duniawiyah yang mubah, itu paling ringannya. Dan itu pun bukanlah hal yang Allah haramkan, karena mereka adalah orang-orang pilihan. Demikian kata Hanzalah. Akhirnya Abu Bakar berkata,
Saya juga merasakan demikian. Lihat nih, tawaduknya Abu Bakar. Mungkin kalau kita menjawab, makanya lo sering-sering ikut kajian, ya kan? Sering-sering main sama buah, biar buah nasihati nanti. Telepon nanti saya nasihati kalau lagi ini. Bukan introspeksi diri, malah promosi diri. Nih gua hijrah ini percobaan luar biasa, perjuangan gua hijrah ini luar biasa. Seakan-akan dia menyatakan inilah hijrah percontohan. Lihat ini Abu Bakar, orang number wahid dari umat ini. Pasti masuk surga, orang nomor 1 dalam Islam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Saya juga merasa demikian. Ini Abu Bakar jamaah menyatakan demikian. Padahal suatu ketika Rasulullah menyatakan siapa di antara hari ini, di antara kalian hari ini telah memerdekakan budak, Abu Bakar menjawab saya. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa di antara kalian yang telah bersedekah hari ini? Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang berpuasa hari ini? Rasulullah, Abu Bakar menjawab saya. Siapa di antara kalian yang mengantar jenazah hari ini? Abu Bakar menjawab saya. Semuanya Abu Bakar. Maka Nabi menyatakan barang siapa yang kriteria ini berkumpul padanya, maka dia selamat dari neraka Allah. Ketika Umar bin Khattab membawa setengah hartanya untuk beliau infakkan, beliau berharap dengan infak tersebut beliau telah mengalahkan Abu Bakar. Rupanya begitu beliau sampai kepada Rasulullah, beliau mendapati Abu Bakar telah menginfakkan seluruh hartanya. Ini Abu Bakar jamaah. Yang kata Aisyah radhiyallahu anha dalam Sahih Muslim, "Idza qara'a al-Qur'an akhadhahu al-buka." Wahai Rasulullah, jangan Anda minta Abu Bakar menjadi imam salat, karena kalau dia baca Al-Qur'an pasti menangis. Ini Abu Bakar. Ketika Hanzalah menyatakan, "Wahai Abu Bakar, Hanzalah udah munafik ya, Hanzalah. Hanzalah ini udah munafik wahai Abu Bakar." Benar Abu Bakar bertanya, "Kenapa demikian?" Hanzalah pun menceritakan bahwa ketika kita berada di majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau ingatkan kita tentang surga dan neraka, beliau ingatkan kita tentang kematian, dahsyatnya alam barzah, dahsyatnya padang mahsyar. Seakan-akan surga dan neraka itu berada di depan kedua mata kita. Tetapi begitu kita keluar dari majelis beliau, berinteraksi dengan anak istri kita, pada anak istri mereka adalah orang-orang saleh, bukan seperti kita. Ya, tadi suami istri dengar kajian nangis, masya Allah, histeris luar biasa bang ya tadi kajian. Ya, begitu keluar masjid, bang belanja yuk. Ya, ngopi dulu bang di kafe nih. Ya, handphone udah pecah setengah bang, udah bisa ganti nih. Tadi pas dengar kajian seakan-akan, masya Allah, ya sendalnya aja nggak tahu lagi seakan-akan di mana dia taruh. Rupanya begitu dia keluar, shopping dulu bang, lumayan ini daripada balik lagi nanti sedang di mall. Kita manfaatkan waktu bang supaya nggak mubazir waktunya. Ini kalau istri kita zaman sekarang, ini istri-istri para sahabat yang sudah pasti masuk surga. Kata Hanzalah ketika kita berinteraksi dengan anak istri kita, para anak istri mereka juga para sahabat, orang-orang yang taat kepada Allah. Hanzalah menyatakan kita banyak lupa. Maka Abu Bakar pun menjawab, saya juga merasakan demikian. Pada siapa anaknya Abu Bakar? Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, wanita terbaik dalam Islam setelah Khadijah, dan paling berilmu secara mutlak di dalam Islam dari wanita Islam. Dari sisi ilmu beliau lebih berilmu dan lebih berjasa daripada Khadijah dari sisi ilmu. Ini anaknya Abu Bakar. Menantu beliau siapa jamaah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjawab, saya juga merasakan demikian. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Anak beliau siapa? Istri Rasulullah, Aisyah. Mungkin kalau kita baru sekedar mertuanya ustaz bilang, makanya kalau punya anak nanti cari yang ustaz. Kayak saya, menantu saya ustaz. Makanya saya alhamdulillah ya jarang lupa. Alhamdulillah sering ingat lah, nggak kayak gini lah. Ya. Jadi kalau kita akan jawab begitu kan, rujub. Nih, lihat ini Abu Bakar. Padahal beliau mertuanya Rasulullah. Putri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Dan di mana Rasulullah ada, di situ ada Abu Bakar. Beliau menjawab, ya Hanzalah, saya juga merasa demikian. Maka mereka berdua pergi kepada Rasulullah.
Sampai di Rasulullah, setiba mereka di hadapan Rasulullah, Abu Handalah kembali menyatakan, "Nafaqah Handalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Handalah udah munafik. Ucap Handalah. Maka Rasulullah bertanya, "Wahai Handalah, apa yang terjadi?" Karena ini ucapan besar. Ya kan? Menyatakan diri munafik, mengkhawatirkan diri yang munafik. Maka Rasulullah bertanya, Handalah pun menceritakan, menyampaikan hal yang sama sebagaimana yang telah beliau sampaikan kepada Abu Bakar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Law kuntum tadumuna ala ma indi la safahatkumul malaika fi turuqikum wa fi furushikum, walakin ya Handalah sa'ah." Kalau kalian mampu memiliki kondisi hati seperti ketika hati kalian berada di majelisku, niscaya malaikat Allah akan musafahah, akan berjabat tangan. Sebagai ulama menyatakan hadis ini diterjemahkan sebagaimana zahirnya, dan Allah yang Maha tahu. Malaikat-malaikat akan musafahah, akan berjabat tangan dengan kalian, akan menyalami kalian di jalan-jalan kalian dan di tempat-tempat tidur kalian. Tetapi wahai Handalah, sa'ah. Artinya tidak tercela seorang muslim, seorang hamba, hatinya itu tidak hati ketika dia keluar majelis ilmu agama tidak sama dengan hati dia yang ketika berada di majelis ilmu agama. Selama ketika dia di luar majelis ilmu agama tidak melanggar hukum-hukum Allah. Tapi jadi masalahnya kalau di dalam majelisnya ilmu agama dia seakan-akan sesosok Abu Bakar. Begitu keluar dari majelis ilmu agama mulai lagi jadi Abu Lahab dan Abu Jahal. Nah, ini bermasalah. Lihat bagaimana pentingnya majelis ilmu agama. Dan bahwa ketika orang berada di luar majelis ilmu agama, dia bisa sering lupa. Yang merasakan demikian siapa? Abu Bakar, Handalah, yang mereka hidup di zaman wahyu. Di zaman wahyu belum ada musik, nggak ada tempat prostitusi, nggak ada mall, nggak ada media sosial seperti zaman kita ini. Zaman kita jangankan di luar majelis ilmu agama, yang sedang di majelis ilmu agamanya lalai. Ya. Orang lihat dia khusyuk, kata rupanya lagi balas-balasan WhatsApp. Lagi buka media yang sifatnya sia-sia. Mana lebih layak untuk berkata demikian, kita ataukah para sahabat Nabi? Kita, jamaah. Subhanallah. Azan ya? Baik. Berapa menit lagi? 2 menit lagi. Dan dengan majelis ilmu agama jamaah yang dimuliakan Allah Jalla wa'ala, kita akan selalu semangat, hati kita terhibur dan diingatkan untuk semangat beribadah kepada Allah Jalla wa'ala. Maka insyaallah ta'ala ba'dal isya nanti sedikit akan saya sebutkan beberapa sifat yang mesti ada pada seorang mukmin agar perjalanannya itu istiqamah, agar dia selalu berada di dalam semangat beribadah kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya, sehingga dia memperoleh dan meraih akan janji-janji Allah yang telah Allah janjikan dalam Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kiranya ini yang dapat kita sampaikan di sesi pertama ini, dan kita lanjutkan sebagaimana yang disampaikan oleh panitia tadi. Lanjut lagi ba'da isya Baik, kita lanjutkan sedikit lagi ba'da isya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Barakallahu likum fil Qur'anil azim wa ja'alana Allahu wa iyyakum mimman istaqama ala dinihi wa minas sabitin wa zahirin ala al-haq. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Sebelum kita mulai, sampai jam berapa kajian kita? Jamaah? Bebas sampai jam 1 malam. Cuma isinya belum tentu ada isinya atau enggak. Kalau kuat duduk kuat sampai jam 1, tapi belum tentu ada isinya. Baik, sepakat jam berapa nih kita selesai? Hah? Hah?
Jam berapa? Jam 9. Baik. Hah? Setengah 9. Baik. Ada yang bilang setengah 10, ada 3 mazhab nih dalam satu masjid. Khilaf yang menunjukkan semangat, tapi yang isi belum tentu punya ilmu. Baik, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ar-Ra'd, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil gharur." Wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar adanya. Janji Allah itu benar adanya. Nikmat yang ada di alam barzakh, janji-janji Allah di padang mahsyar, ini dimasukkannya sebagian mereka ke dalam telaganya Rasulullah SAW, mendapatkan naungan di padang mahsyar dan seterusnya sampai ke dalam surga, itu benar-benar adanya. Kenapa Allah mengingatkan demikian jamaah? Padahal ayat ini berada di mana jamaah? Dalam Al-Quran, kitab suci kita yang mengimani akan adanya surga dan neraka. Di dalam surat Al-Ankabut Allah menyatakan, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian itu untuk hal yang sia-sia, dan apakah kalian mengira bahwa kalian tidak akan dikembalikan kepada kami? Ini ayat berada dalam Al-Quran, bukan dalam Taurat dan bukan dalam Injil, tetapi di dalam Al-Quran, kitab sucinya kaum muslimin. Padahal kaum muslimin tidak memiliki keyakinan demikian, ya kan? Seluruh mukmin mengimani dan yakin seyakin-yakinnya bahwa di alam barzakh ada nikmat, ada azab. Di padang mahsyar ada nikmat, ada azab. Bahwa sebaik ujungnya ada surga dan ada neraka. Hanyalah mereka orang-orang kafir yang tidak mengimaninya. Tetapi ayat ini ada di dalam kitab kita jemaah. Ayat ini ada di dalam kitab suci kita. Bukan dalam kitab Yahudi dan Nasrani. Tetapi berada di dalam kitab suci kita. Kenapa jemaah? Karena sebagian orang yang dia menyatakan, yang dia mengimani akan perjalanan dia yang masih sangat panjang setelah kematian. Dia mengimani adanya alam barzakh, nikmat dan azab di alam barzakh. Perjalanan yang sangat genting dan sangat mengerikan di padang mahsyar. Kondisi yang menakutkan di padang mahsyar. Dia mengimani adanya qantarah, adanya al-a'raf, adanya surga dan neraka. Tetapi perbuatan dia, tingkah laku dia sehari-hari di dunia ini seakan-akan dia tidak mengimani adanya kematian. Tingkah lakunya sehari-hari di dunia seakan-akan dia tidak mengimani adanya nikmat atau azab di alam barzakh. Tingkah lakunya sehari-hari mengesankan seakan-akan dia tidak mengimani adanya padang mahsyar. Seakan-akan dia ingin menyatakan bahwa tidak ada hisab. Perbuatan dan tingkah lakunya seakan-akan menyatakan dengan lisanul maqalnya, dengan lisanul halnya, bahwa tidak ada mizan, tidak ada as-sirat, tidak ada al-qantarah, tidak ada al-a'raf, tidak ada surga dan neraka. Ini yang terkesan dari tingkah laku sebagian orang-orang yang mengaku mukmin. Maka Allah ingatkan kita, fahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Kemudian dalam ayat yang pertama tadi Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya janji Allah itu benar-benar ada. Jangan kalian lupakan. Kenapa jamaah? Karena kita berada di sebuah negeri di dunia ini yang seringkali membuat kita lalai dan lupa kepada Allah dan janji-janjinya. Sehingga pada akhir ayat ini Allah menyatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Maka jangan sampai dunia itu membuat kalian terlena, terbuai. Allah tidak melarang kita menjadi orang kaya. Islam tidak pernah mencela kekayaan. Sebagaimana Islam tidak pernah menyuruh kita hidup miskin.
Islam hanya meminta kita untuk bertakwa kepada Allah. Apakah kita sedang kaya atau sedang miskin? Kita diminta untuk bertakwa kepada Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Kemudian Allah menyatakan, wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai al-gharur dapat menipu kalian. Apa al-gharur di sini? Sebagian ulama tafsir menyatakan adalah iblis dan bala tentaranya. Ada pula di antara ulama tafsir menyatakan al-gharur ini di sini maknanya umum, sebagaimana yang ditunjuk oleh keumuman kalimat tersebut. Al-gharur sesuatu yang menipu, sesuatu yang melalaikan, mencakup syaitan dan apa saja yang dapat melalaikan seorang dari Allah. Allah ingatkan kita jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa ala, ikhwanil kiram wa akhwatil karimat yang saya cintai dan rahimani wa rahimakumullah. Perjalanan kita masih sangat-sangat panjang jamaah. Masih sangat-sangat panjang. Dan kita tidak tahu kapan nyawa kita dicabut. Yang jelas kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi. Dia tidak menunggu kita siap, dia tidak menunggu kita taubat. Bisa jadi kajian ini belum selesai, Allah ciptakan gempa, semua di bangunan ini meninggal. Siapa yang bisa memprediksi jemaah? Gempa pernah terjadi di sepertiga akhir malam. Di daerah saya terjadi sepertiga akhir malam sebelum waktu subuh di Pidijaya. Terkadang azab Allah datang di waktu duha wa hum yal'abun, dan mereka sedang sia-sia, sedang lalai. Dan setelah kematian, perjalanan kita masih jauh lebih panjang daripada perjalanan yang telah kita tempuh di dunia ini, di alam barzakh. Bisa jadi kita 1000 tahun atau lebih. Tidak ada yang bisa memastikannya. Orang-orang yang telah meninggal, dari semenjak mereka meninggal dan mati, mereka sedang diberikan nikmat atau sedang diazab sampai kapan? Sampai tegaknya hari kiamat. Firaun dan bala tentaranya Allah menyatakan, "An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawmal qiyamati adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab." Alam barzakh jamaah. Kita di dalamnya akan merasakan nikmat atau akan mendapatkan azab. Tidak ada kondisi yang ketiga. Diazab atau mendapatkan nikmat. Sedangkan azab di alam barzakh, di sebagian hadis disebutkan sebagian mereka ada yang diisikan kala jengking dan ular ke dalam perutnya. Karena ketika di dunia suka memakan harta haram, di antaranya riba. Di antara mereka ada yang dirobek mulutnya oleh malaikat-malaikat penyiksa. Karena ketika di dunia yuftiruna qabla tahillatih, membuka puasa sebelum waktu boleh berbuka. Sebagian mereka ada yang dipukul dengan palu oleh malaikat Allah sehingga seluruh tulangnya hancur, kemudian disempurnakan lagi, kemudian dipukul kembali. Dan panasnya api neraka Allah selalu mengalir kepada mereka, sehingga setiap hari dia menyatakan, "Ya Rabb, la tuqimis sa'ah, la tuqimis sa'ah." Ya Allah, jangan engkau tegakkan hari kiamat. Karena dia tahu kalau sekarang diazab, maka setelahnya akan lebih parah lagi. Oleh karena itu, Utsman bin Affan radhiyallahu an, sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim, ketika beliau berada di alam barzakh, pemakaman di kuburan, beliau menangis hatta tabulla lihiyatuh. Beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Sehingga ada yang berkata kepada beliau, "Wahai Utsman, kami tidak melihat engkau menangis seperti ini ketika disebutkan syurga dan neraka. Kenapa ketika engkau berada di tengah-tengah kuburan engkau menangis seperti ini?" Maka beliau menjawab, "Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna hadhihi al-qubur awwalu manazilul akhirah, fa in naja minha fama ba'dahu aisaru min." Sesungguhnya alam barzakh ini adalah jenjang pertama dari jenjang akhirat. Kalau dia bisa selamat lolos di alam barzakh, maka yang akan datang setelahnya itu akan lebih mudah. Subhanallah. Ini sahabat Utsman jemaah. Siapa beliau? Menantu Rasulullah yang telah menikahi 2 putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sebutkan malaikat saja malu kepada beliau. Amirul Mukminin, Khulafa ar-Rasyidin. Yang ketiga, beliau adalah
orang yang telah menginfakkan 600 ekor onta untuk kaum muslimin yang akan berangkat jihad. Berapa jemaah? 600 ekor onta. Yang rata-rata onta itu harganya 20 hingga 25 juta. Kali 600 ekor onta, berapa uang jemaah? Hah? Berapa? Banyak, saya udah tahu banyak. Ya, jumlahnya berapa? Hah? 12 miliar? Hah? Al-muhim banyak. Jawaban yang lebih selamat. Ya. Alhasil sangat banyak. Ini beliau sekali infak jamaah. Ya. Kalau kita bahasakan bahasa sekarang 600 mobil. Kita nggak mampu seperti itu karena memang nggak punya segitu hartanya. Walaupun mungkin punya seperti itu, berat jamaah, ya kan? Mau dipinjam mobil aja sama Ustadz dakwah, aduh. Ini kalau Ustadz nabrak asuransi nggak ada. Ini kalau Ustadznya pakai oli pasti nggak diganti. Banyak pertimbangan. Ini kalau tabrak kita nggak ada asuransi mobilnya. Situ dulu dia ingat. Perjalanan sekian jauh, wah oli harus diganti nih. Berat ya mah 600 ekor onta. Infak yang luar biasa. Dan ketika Nabi SAW berdakwah ke Taif dan Nabi diusir oleh masyarakat Taif, dilempari batu, dihujani dengan batu oleh orang-orang tua, anak-anak muda dan anak-anak kecil. Dari orang tuanya, anak-anak kecilnya semua melempar Nabi dengan batu. Tiga berdakwah. Yang pagar betis adalah Utsman bin Affan. Lihat bagaimana setia para sahabat Nabi. Beliau langsung melakukan pagar betis dan berdiri di depan Nabi sehingga batu yang dilemparkan ke arah Nabi mengenai beliau jemaah. Sehingga seluruh tubuh beliau berlumuran darah. Ketika di kuburan beliau menangis hatta tabulla lihyatuh. Sampai basah jenggot kita. Lah sebagian kita kalau orang awam mungkin kita maklumi ini udah ngaji, ngantar jenazah di pemakaman malah ketawa ketiwi. Jenggotnya udah panjang-panjang. Berpakaian agamis. Ngantar jenazah di tempat kuburan ketawa ketiwi bercanda lagi. Ya subhanallah. Ini Utsman bin Affan ketika melihat kuburan mengantar jenazah beliau menangis sampai basah jenggot beliau. Siapa beliau? Orang yang sudah pasti masuk surga. Dari 7 lapis langit Allah wahyukan kepada Nabi-Nya SAW bahwa Utsman pasti masuk surga. Menangis. Kemudian beliau menyampaikan hadis Nabi yang telah kita dengarkan bersama tadi. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma ra'aitu manzar afdha' min hadhil qubur." Sungguh di dunia ini tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan, yang lebih menakutkan daripada pemandangan kuburan. Daripada pemandangan kuburan. Pemakaman itu adalah pemandangan yang paling mengerikan di dunia kata Nabi SAW. Karena mengingatkan kita akan azab-azab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Setelah alam barzah jamaah masih lebih panjang lagi. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurla. Manusia dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian sehelai benang pun. Dan Nabi menyebutkan yang pertama kali memakai pakaian adalah Ibrahim alaihissalam. Semua dalam keadaan mohon maaf telanjang bulat. Tidak berpakaian sehelai benang pun. Yang pertama kali diberikan pakaian adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena beliau pernah ditelanjangi di dunia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana ujian mereka para nabi. Siapa pernah jadi ustadz gara-gara berdakwah ditangkap ditelanjangi dia? Ada? Hah? Belum ada. Itu aja udah galau kita. Apa salah saya? Memang salah kok. Emang kalau udah ustadz sunnah nggak akan ada salahnya? Bisa jadi salah. Ya kan? Itu teguran dari Allah. Mungkin akhlak kita yang kurang dan seterusnya. Dosa kita yang banyak. Sehingga Allah kuasakan saudara-saudara kita sendiri terhadap diri kita sendiri. Subhanallah. Nabi Ibrahim ditelanjangi jamaah. Ada bapaknya, diam aja bapaknya. Nggak mau bantu. Bahkan bapaknya yang berkata, La illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wah Ibrahim, kalau kamu tidak berhenti berdakwah, kamu saya rajam. Dan kamu saya usir. Pergi selama-lamanya. Siapa yang berkata demikian kepada Nabi Ibrahim? Bapak beliau sendiri.
yang telah melahirkan beliau. Setelah itu beliau ditangkap, ditelanjangi dan dilempar ke dalam api. Apa yang pertama kali beliau lakukan jamaah? Apakah nelpon relasi sana, relasi sini? Enggak. Bahkan malaikat menawarkan bantuannya kepada beliau. Tapi beliau menggantungkan segala urusan yang hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan yang beliau ucapkan terakhir kali adalah hasbi Allah wa ni'mal wakil. Maka Allah pun berfirman, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah kamu dan selamatkan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dilempar ke dalam api. Apinya nggak panas, nggak terbakar, dan beliau keluar dalam keadaan selamat. Secara akal nggak masuk akal. Tetapi innama amru idza arada li syai'in an yaqula lahu kun fayakun. Dilempar ke dalam api jamaah. Allah yang Maha Kuasa. Bisa jadi orang yang mengancam kita, kamu saya tembak, kamu saya bunuh. Rupanya setelah dia intimidasi kita, nyawanya dicabut oleh malaikat maut. Orang-orang yang punya rencana untuk menghancurkan Islam, sebelum dia melaksanakan, sebelum datangnya waktu tersebut, nyawanya Allah cabut. Apa perlu kita khawatirkan? Yang perlu kita khawatirkan, kita mati tidak istiqamah. Kalau masalah mati, kita pasti akan mati. Dibunuh ataukah bukan? Sakit atau sedang sehat? Ada orang sehat, keluar di kamar mandi, jatuh, mati. Ada orang yang aktivitasnya sehari-hari perang, tapi malah matinya di tempat tidur. Khalid ibnul Walid meminta kepada Allah untuk mati di medan perang. Dan dari ujung kaki sampai ujung rambut, badan beliau berbekas perang. Meninggal di mana jamaah? Di atas tempat tidur. Bukan di medan perang. Maka ini pelajaran besar buat kita, agar kita benar-benar tawakal, yakin terhadap penjagaan Allah. Oleh karena itu sangat penting kita menjaga zikir-zikir. Zikir pagi petang, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir safar, zikir masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah, karena zikir adalah penjagaan yang paling utama bagi kita. Itu adalah penjagaan yang paling utama, dan hati kita akan nyaman. Tatkala kita membacakan zikir yang kita bacakan dan kita tahu artinya, kemudian kita resapi arti dan maknanya. Ketika kita naik pesawat jamaah, kondisi di atas pesawat mengerikan kan? Bahkan ketika awal-awal penerbangan seakan-akan pesawat hampir jatuh. Tetapi kalau ketika kita menaik di atas pesawat, kita mengucapkan Bismillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nyaman hati kita. Artinya kita tahu, kita resapi, kita kembali berdoa, Allahumma inna nas'alukal birra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina safarana hadza wa tu'i 'anna bu'da. Allahumma anta khairu sahibi fis safar wal khalifati fil ahli wal mali. Allahumma inna na'udzubika min watha'i safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalabi fil ahli wal mali. Artinya kita resapi, tenang kita, nyaman kita, terserahkan segala urusannya kepada Allah dan Nabi Ibrahim. Ditelanjangi jamaah dakwahnya. Ditelanjangi di mana jamaah? Di hadapan halayak ramai. Setelah itu dilempar ke dalam api. Pernah ada ustaz-ustaz gara-gara dakwah ditangkap ditelanjangi? Ada. Mungkin tapi telanjanginya di mana? Di Facebook. Ditelanjangi dia, auratnya maksudnya. Karakternya dibunuh. Cuma sekedar di medsos. Nabi dilempar dengan batu, kita dilempar juga, tetapi di medsos dilemparnya. Pakai medsos dilemparnya, nggak sakit. Ya kan? Cuma sakitnya di sini, di hati aja. Kalau Nabi dengan Nabi Ibrahim tadi, sakitnya di sini dan di seluruh anggota badan. Yang mengancam beliau untuk merajam beliau bapaknya sendiri. Nabi kembali lagi kepada padang mahsyar tadi, ya, bahwa yang pertama kali diberikan pakaian oleh Allah adalah Nabi Ibrahim, karena beliau pernah ditelanjangi di jalan Allah ketika di dunia. Al jaza min jinsil amal. Balasan Allah kepada kita sesuai dengan perbuatan kita jamaah. Inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Jika Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukhut. Siapa yang ridha, maka Allah akan ridho kepadanya. Tapi barang siapa yang murka, maka Allah akan murka kepadanya.
Ini kondisi kita ketika di padang mahsyar, tidak beralas kaki, tidak disunat dan tidak berpakaian. Mendengar demikian Aisyah terkejut dan melemparkan sebuah pertanyaan yang lumrah, yang manusiawi. Beliau menyatakan, ar-rijalu wan nisa la yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya Rasulullah, kalau kondisi mereka seperti itu, tidakkah akan membuat kaum wanita melihat kepada aurat lelaki dan kaum lelaki melihat kepada aurat wanita? Ini kan pertanyaan yang lumrah, manusiawi. Karena memang Allah telah menciptakan lelaki condong kepada wanita. Bahkan Nabi bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adhar 'ala rijali minan nisa." Tidaklah aku meninggalkan suatu cobaan, godaan yang paling besar terhadap kaum lelaki selain daripada godaan wanita. Demikian juga Allah menciptakan kaum wanita condong kepada kaum lelaki. Kalau ada yang berkata, "Oh saya nggak condong Ustaz," betul, karena nggak normal. Karena tidak normal. Kalau normal condong. Bahkan Nabi SAW telah bersabda, "Hubbiba ilayya minad dunya at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dalam perkara dunia ini Allah berikan kecintaan di dalam hatiku terhadap kaum wanita. Nabi ya cinta wanita, tapi cinta yang syariah. Loh Ustaz, ada cinta syariah? Ada. Cinta syariah yang tidak melanggar hukum-hukum Allah. Jangan salah tafsir. Bahaya nih anak muda. Adalah cinta kepada wanita dan wewangian. Kok kamu datang saya nggak ada kecintaan buat wanita? Kan nggak normal. Maka Aisyah bertanya demikian, "Ya Rasulullah, kalau kondisi demikian, apakah kaum wanita tidak akan melihat kepada aurat kaum lelaki dan sebaliknya?" Apa yang dijawab oleh Rasulullah? Nabi menjawab, "Ya Aisyah, al-amru asyaddu min dzalik." Wahai Aisyah, kondisi di padang mahsyar itu sangat genting, sangat mengerikan. Mereka tidak lagi memikirkan demikian. Tidak lagi memikirkan demikian. Kemudian saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu anhu, "Tudna syamsu yawmal qiyamati minan nasi qadra al-mil, fayakunu an-nasu fil 'araq biqadri a'malihim." فمنهم من يكون إلى كعبه ومنهم من يكون إلى ركبته ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. Matahari didekatkan pada hari kiamat dari manusia sejarak 1 mil, jemaah. Sejarak 1 mil. Sehingga mereka berkeringat sesuai dengan ibadah yang mereka lakukan di dunia, sesuai dengan dosa yang mereka lakukan di dunia. Sebagian mereka ada yang keringatnya sudah sampai di kedua mata kakinya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke lututnya. Sebagian mereka keringatnya sudah sampai ke pinggangnya. Dan sebagian mereka sudah tenggelam dengan keringatnya karena banyaknya dosa yang ia lakukan. Dan saking dahsyatnya padang mahsyar jamaah, disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang disebut dengan hadis syafa'atul uzma, sampai-sampai kita di saat itu mendatangi Nabi Adam. Menyatakan, "Innaka abul bashar, wahai Adam, Anda adalah bapak manusia." Memohonlah kepada Allah agar menyegerakan hisab. Manusia meminta untuk disegerakan hisab bukan karena mereka merasa akan lebih aman setelah hisab, tetapi karena dahsyatnya kondisi di padang mahsyar, sampai-sampai membuat mereka meminta. Padahal kalau meminta untuk disegerakan, maknanya apa? Meminta untuk segera masuk ke dalam neraka kalau dia ahlinya neraka. Tetapi karena dahsyatnya padang mahsyar, manusia meminta kepada para nabi untuk memohon kepada Allah agar Allah menyegerakan hisab, ya. Maka setelah itu mereka dihisab. Hisab-hisab itu terbagi menjadi 2. Yang pertama hisabul 'arud. Yang kedua hisabun niqash. Hisabul 'arud, Allah memaparkan dosa-dosa seorang hamba. Ketika dia sudah pesimis, takut kepada Allah karena banyaknya dosa yang telah Allah paparkan di hadapannya, maka Allah berfirman sebagaimana dalam riwayat Imam Muslim. Allah menyatakan, "Qad satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiruha lakal yaum." Ketika di dunia telah kami tutupi maksiat ini. Ini peringatan buat kita jamaah. Allah lah yang menutupi dosa-dosa kita, sehingga sahabat-sahabat kita bergaul sama kita karena menyangka kita orang soleh, karena menyangka kita orang berilmu. Padahal kalau mereka tahu bagaimana hakikat kita dan dosa itu punya bau, punya aroma, nggak ada yang mau duduk sama kita jamaah. Yang berkata demikian siapa jamaah? Abdullah bin Mas'ud,
sahabat Nabi, ahli tafsir. Beliau menyatakan andai kata dosa itu ada baunya, ada aromanya, nggak akan ada orang yang duduk bersama saya. Lihat bagaimana tawadhu'nya mereka, ulama salaf, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu Abu Bakar ketika ada yang memuji beliau, apa beliau jawab ya, mungkin kalau kita jawab, iya karena saya dulu pas di sana orang-orang yang terpilih lulus pendaftaran hanya beberapa orang, saya salah satunya. Mungkin kalau kita akan menjawab demikian, ya memang saya dulu, saya dari awal, dari tadi, dari sampai saya. Abu Bakar ketika dipuji, apa yang beliau katakan? Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan saya karena ucapan mereka ini, yaitu pujian mereka. Jadikanlah aku lebih baik dari apa yang mereka duga, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka ketahui. Ini doa Abu Bakar. Jangan malah ketika dipuji, jazakallah khair. Jazakallah khair. Ya, bahkan ditambah Allah, tapi dengan cara yang seakan-akan tawadhu. Ya sebenarnya sih ya, memang ya dulu saya mulailah syaitan bermain. Ya. Abu Bakar ketika dipuji menyatakan Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun waghfirli ma la ya'lamun. Ya Allah, jangan engkau perkarakan aku karena pujian mereka. Ya Allah, jadikan aku lebih baik dari apa yang mereka puji. Karena untuk apa kita baik menurut orang sehingga orang memuji kita, padahal kita riya, jamaah. Padahal kita munafik, padahal kita ujub, padahal yang kita sampaikan bukan dari hasil pembahasan kita, hanya sekedar menukil dari pembahasan ulama. Kita kesankan seakan-akan itu hasil pembahasan ilmiah kita. Maka Abu Bakar berdoa, ya Allah, jadikan aku lebih baik daripada sangkaan mereka. Jangan sampai kita baik di sisi manusia tetapi kita buruk di sisi Allah. Karena baik di sisi manusia enggak ada manfaatnya kalau tidak baik di sisi Allah. Kemudian yang terakhir beliau berdoa kepada Allah, waghfirli ma la ya'lamun, dan ampunilah dosa-dosaku yang tidak mereka tahu ya Allah. Maka hisab yang pertama adalah hisabul arad. Allah paparkan dosanya. Maka ketika seorang mukmin udah pesimis, Allah katakan ketika di dunia telah saya tutup dosa-dosa kamu ini, pada hari ini akan aku ampuni. Karena dia berhadapan dengan Allah tidak membawa dosa syirik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, ya bani Adam, la ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la laqituka biqarabiha maghfirah. Wahai anak Adam, kalau engkau berhadapan denganku tidak membawa dosa syirik, tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, dan engkau membawa dosa seluas dunia. Bagaimana dosa seluas dunia, jamaah? Bukan sekedar seluas Jakarta atau Blok M. Dosa dia seluas dunia, itu dosanya. Tetapi menghadap kepada Allah membawa nilai tauhid, ya tidak membawa dosa syirik, maka Allah katakan akan aku berikan pula untukmu ampunan seluas dunia pula. Utamaan tauhid, jamaah. Oleh karena itu syaitan tidak akan pernah membiarkan dakwah tauhid itu. Berbagai upaya dari syayatinul insi, syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, memerangi dengan berbagai cara, beraneka ragam, dengan cara yang beraneka ragam supaya dakwah tauhid tidak tegak. Karena dakwah tauhid adalah yang akan menyelamatkan manusia dari kekekalan di dalam neraka Allah. Dan iblis tidak menginginkan itu. Subhanallah, dosa seluas dunia. Dalam riwayat Imam Ahmad, Nabi menyebutkan ada seseorang dihisab oleh Allah. Allah tampakkan untuknya 99 gulungan, di setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Itu bagaimana dosanya, jemaah? 99 gulungan, setiap gulungannya berisi dosa maddal basar, sejauh mata memandang. Kemudian Allah bertanya kepadanya, apakah kamu punya kebaikan?
Maka hamba tersebut menjawab, ya Allah, andai kata saya punya kebaikan, apalah artinya kebaikan tersebut di hadapan 99 gulungan ini? Ya setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Maka dikeluarkan untuknya al-biqaqah, sebuah kartu yang berisi la ilaha illallah, simbol tauhid. Dia mati tidak membawa dosa syirik. Famalat bihinna la ilaha illallah. Ketika ditimbang, rupanya anak timbangan yang berisi satu kartu yang bernilai la ilaha, bernilai tauhid, rupanya lebih berat daripada anak timbangan yang berisi 99 gulungan, yang setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Ini pentingnya dan utamanya tauhid. Oleh karena itu berbagai upaya syaitan membuat manusia jauh dari pemahaman terhadap tauhid. Di antara jeratan syaitan dan upaya syaitan agar manusia lemah tauhidnya, dia tanamkan rasa aman dari syirik, sehingga dia nggak mengkhawatirkan dirinya jatuh ke dalam syirik. Padahal Nabi Ibrahim sendiri yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau malah berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa beliau? Khalilur Rahman, kekasih Allah, yang telah menghancurkan berhala-berhala di masa beliau, tetapi masih mengkhawatirkan akan syirikan. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi dalam kitab beliau yang sangat berfaedah, Kitabut Tauhid, setelah menukilkan ayat ini, beliau mengomentari, faman ya'manul bala ba'da Ibrahim. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan setelah Nabi Ibrahim? Dan di antara upaya syaitan pula agar kita lemah tauhidnya, kalau belajar kitab tauhid, sakinahnya betul-betul diresapi oleh para jamaah. Tidur ngantuk, bab tauhid ngantuk, bab fikih semangat, bab poligami lebih semangat lagi. Itu dibahas masalah poligami, masya Allah, langsung buka catatan ngidek faedah hari ini, insya Allah. Pas bagian poligami ditulis faedahnya, dia sampaikan ke istrinya. Pas bagian tauhid paling pojok duduknya, nunggu sakinah di depan pintu masjid. Subhanallah, ini upaya cina. Dan ini terjadi di majelisnya ulama. Bahkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pelajaran beliau itu mayoritasnya adalah tauhid. Satu saat murid-muridnya berkata, wah Syekh, kami ingin pelajaran yang lain. Artinya ada juga fikih, tapi kebanyakannya tauhid. Tauhid. Mereka menyatakan, ya Syekh, tauhid terus, kami sudah mantap tauhidnya. Minta pelajaran yang lain, maksimalkan yang lain. Ini murid siapa jamaah? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Memang benar-benar orang yang kokoh di atas tauhid. Syekh berkata, ketika mereka berkata demikian, suatu ketika Syekh membawa sebuah cerita. Ada sebuah cerita, sebuah tempat, ada sebuah kejadian seorang anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Maka semua di majelis mengingkari perbuatan tersebut, dan ekspresi mereka benar-benar terkejut dan benar-benar mengingkari perbuatan tersebut. Saya itu beliau membawakan cerita, di sebuah tempat ada seorang begitu selesai membangun rumah baru, dia menyembelih agar rumah itu terjaga dari gangguan jin. Tidak ada di antara mereka pengingkaran seperti pengingkaran mereka tadi terhadap orang yang mensetubui ibu kandungnya sendiri. Maka dengan itu seketika itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyatakan, mana pengakuan kalian bahwa kalian sudah mantap tauhidnya? Mana lebih besar di sisi Allah, dosa syirik atau dosa zina? Ini menyembelih untuk jin agar dijaga rumahnya, sedangkan ini berzina dengan ibu kandungnya sendiri yang masih di bawah syirik. Menunjukkan tauhid kalian masih lemah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Maka ulama menyatakan, barang siapa yang bosan belajar kitab tauhid, pelajaran tauhid bosan, faqad dha'afa tauhidu, dan merasa kuat tauhidnya, menunjukkan tauhid dia sedang bermasalah, menunjukkan tauhid dia itu lemah. Coba lihat jamaah, sekaliber Syekh Shalih Fauzan kalau turun ke Madinah, turun ke Mekah, pelajaran yang dibuka apa jamaah? Usul Thalathatul usul, Al-Qawaidul Arba'. Itu pelajaran SD di Saudi. SMP udah belajar itu.
beliau seorang doktor, seorang ulama besar, Bin Bas zaman ini. Yang hadir di majelis beliau rektor-rektor, dekan-dekan, dosen-dosen. Ikut duduk belajar usul thalatha, masalah tauhid. Karena mereka memahami pentingnya mengkaji tauhid. Karena orang yang sudah kuat tauhidnya, akidahnya mantap, dia berprinsip dia. Orangnya berprinsip, tidak mudah membeu, tidak mudah terbawa dengan ombak fitnah, tidak mudah diterbangkan oleh angin ke sana dan ke sini. Tapi kalau tauhidnya lemah, mudah dibawa oleh ombak fitnah. Mudah dia diterbangkan oleh angin. Dan rata-rata orang yang lemah akidahnya, kurang pelajaran tauhidnya, kalau berbicara lebay, alay, lebay alay. Maka menguatkan ilmu tauhid itu sangat penting jamaah. Tidak ada ilmu yang lebih penting daripada ilmu tauhid. Mengkaji kitab tauhid itu sangat penting. Sangat-sangat penting. Walaupun udah tamat, ngantuk, wudhu. Kalau pas belajar tauhid, lihat di sini, hamba ini memiliki dosa 99 gulungan jemaah. Setiap gulungannya berisi dosa sejauh mata memandang. Allah maafkan karena nilai tauhid. Dan dalam hadis tadi yang sahih, Nabi memiliki hak untuk memberi syafaat kepada umat-umatnya pelaku dosa besar yang masih di bawah syirik. Tapi kalau mati bawah syirik, selesai jemaah. Allah menyatakan dalam surat At-Taubah setelah Allah terangkan menyebutkan beberapa para nabi dan para rasul, Allah akhiri dengan firman-Nya, walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'mal. Kalau mereka siapa? Para nabi dan para rasul berbuat syirik sekali saja, hangus seluruh ibadah yang telah mereka lakukan seumur hidup. Ibadah ikhlas, mutaba'ah sesuai dengan sunnah Nabi, puluhan tahun, sekali buat syirik besar, kemudian dia mati belum bertobat dari syirik tersebut, hangus semuanya ibadah yang dia lakukan seumur hidupnya. Siapa yang menyatakan demikian? Allah dalam surat At-Taubah dan di dalam surat Az-Zumar, wa laqad uhiya ilaika wa ila alladziina min qablik la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para rasul, para nabi sebelum engkau, kalau engkau berbuat syirik sekali saja, seluruh amalan kamu hangus. Ini ancaman Allah kepada mereka, para nabi dan para rasul, yang sebelum mereka diangkat menjadi nabi dan rasul, mereka Allah sucikan, Allah jaga, dan Allah jauhkan dari kesyirikan. Adapun sebagian orang yang berkata bahwa Nabi Ibrahim sebelumnya enggak kenal Tuhan, beliau menyatakan bintang Tuhan, kemudian beliau menyatakan bulan adalah Tuhan, kemudian hilang bulan, terbit matahari yang lebih besar, kemudian beliau menyatakan Tuhan, sehingga dia mengambil kesimpulan berarti Nabi Ibrahim sebelumnya tidak kenal Tuhan. Ini ucapan ahli filsafat dan ahli kalam yang tidak memahami tafsirnya dengan tafsir ulama Islam. Nabi Ibrahim Allah katakan walam yakum minal musyrikin. Ibrahim tidak pernah melakukan dosa syirik sebelumnya. Wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim belum pernah berbuat syirik. Lalu bagaimana pemahaman dengan mengucapan Nabi Ibrahim Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf? Ini awalnya menyatakan bintang adalah Tuhanku, setelah bintang hilang muncul bulan, beliau menyatakan ini lebih besar, berarti ini adalah Tuhanku. Hilang bulan, kemudian muncul matahari yang lebih besar, maka beliau mengatakan ini adalah Tuhanku. Ini maksudnya kata para ulama, beliau ingin mengajak kaumnya berpikir sehat, yang menyembah bintang, menyembah bulan, dan menyembah matahari. Andai kata itu Tuhan, nggak mungkin hilang dari hambanya. Ini maksudnya, bukan karena beliau belum kenal Tuhan, bahkan beliau di dalam siak konteks cerita tersebut sedang mendakwahi kaumnya. Adapun beliau Allah terangkan dengan jelas dalam ayat yang muhkamat, walam yakum minal musyrikin, belum pernah berbuat syirik, wa ma kana minal musyrikin, belum pernah jatuh ke dalam syirik. Ini bahayanya ketika ditafsirkan bukan melalui jalur yang muktabar. Apa jalur muktabar? Al-Quran tafsir dengan Al-Quran, Al-Quran tafsir dengan hadis, Al-Quran tafsir dengan ucapan para sahabat Nabi, Al-Quran ditafsir dengan ucapan para tabi'in. Ucapan ditafsir dengan kalimat bahasa Arab itu sendiri secara konteks. Ya, ini tertib
tafsir Al-Quran. Betapa banyak penyimpangan muncul dari seseorang yang dalilnya Al-Quran. Karena pemahaman bukan pemahaman para sahabat Nabi. Sebagai contoh jamaah, munculnya paham terorisme, paham khawarij kalau bahasa akidah. Ya. Apa sebabnya? Di antaranya cara dia mendoktrin orang menjadi calon pengantin. Tahu antum cari arti calon pengantin? Ini istilah untuk orang-orang yang akan melakukan apa? Amalan yang melakukan jalan pintas masuk surga. Karena dia mungkin punya orang dalam. Mau masuk surga melalui jalan pintas apa itu? Bom bunuh diri. Padahal kalau dia berpikir andai kata bom bunuh diri jadi jalan pintas, pasti yang pertama kali melakukannya orang yang menyatakannya, kan gitu. Ya kan? Kalau dia pakai akal ya dikit. Ya kan? Apa di antara doktrin mereka? Firman Allah dalam surat Al-Baqarah. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Tanpa dijelaskan rincian kafir. Setelah itu doktrin berikutnya apa? Supaya saudara-saudara kita dari aparat TNI dan Polri menjadi sasarannya, dibawakan ayat Allah dalam surat Al-Maidah. Wa man lam yahkum bima anzalallahi faulaika humul kafirun. Yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Kalau kafir, Allah menyatakan waqtulhum haitsu taqiftumuhum. Bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga dia tunjuk, lihat TNI Polri pakai hukum apa? Selain hukum Allah, hukum Belanda, kafir. Kalau Sundanya kafir. Kalau dia orang Sunda, kafir. Kalau kafir berarti dibunuh dimanapun kamu mendapatinya. Sehingga terjadilah bom Bali 1, bom Bali 2, bom Mariot, dan seterusnya. Itu doktrinnya. Nah kalau anak muda yang nggak paham agama, mudah nggak menerimanya, sangat masuk. Ya kan? Ayat kok yang dibawa, masa salah? Ayat jelas Al-Baqarah ayat sekian, Al-Maidah ayat sekian. Ini anak muda nggak punya background agama dan dia udah putus asa dalam kehidupan. Awal-awal ini ditakut-takuti, kamu ini udah banyak kali dosanya, kamu pezina, kamu perampok, kamu penjudi, kamu ini sangat ngeri kalau mati, neraka tempat kamu. Akhirnya ini ada jalan pintas masuk surga. Kayak kamu ini harus melakukan amalan-amalan yang masuk surga melalui jalan pintas. Apa jalan pintas? Jihad. Bawakan keutamaan jihad, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis, ayat hadis. Mana jihadnya? Nah, di sini baru doktrin tadi. Yang disasarkan, yang jadi sasaran siapa? Pak Presiden dan jajarannya. Polri, TNI. Kenapa? Karena doktrin tadi. Padahal kalau dia bahas tafsir melalui dengan pemahaman hadis, di sana ada hadis tadi Nabi yang memberikan rincian kepada kita tentang orang-orang kafir. Ada 4 jenis kafir itu. Ada kafir mu'ahad yang telah terjadi perjanjian untuk hidup damai antara negara kita dengan negara mereka. Kafir yang seperti ini kata Nabi, man qatala mu'ahadan lam yajid 'arfal jannah wa inna rihaha la tujadu masirata 40 'ama. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia enggak akan mencium bau surga. Kita mengingkari bom di gereja Prancis. Bukan karena kita cinta sama orang masuk gereja, bukan. Tapi yang dia lakukan tidak dibenarkan dalam Islam. Karena negara Islam ya sekarang melakukan perjanjian untuk hidup damai dengan negara-negara yang non-Islam. Ini kalau kafir mu'ahad. Ada kafir musta'min, boleh juga dibaca musta'man, yang masuk ke dalam negeri Islam karena ada jaminan keamanan dari pemerintahnya atau dari individu muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ummu Hani, ketika Ummu Hani seorang wanita di masa Nabi memberi jaminan kepada salah satu musyrik Mekah untuk masuk ke Madinah. Tiba-tiba sebagian sahabat Nabi ingin membunuhnya. Kenapa tidak jamaah? Karena mereka dahulunya luar biasa menyiksa para sahabat ketika di Mekah. Tiba-tiba ini nongol di Madinah, kesempatan lek. Ya kan? Habisin lek. Ya. Sikat. Kan begitu? Ini orang nongol depan kita, ini orang nyiksa kita tuh. Maka Ummu Hani lapor ke Nabi, ya Rasulullah, saya menjamin keamanan untuk salah satu musyrik masuk ke Madinah. Beberapa sahabatmu ingin membunuhnya. Maka Rasulullah langsung marah dan menyatakan, laqad ajarna man ajarti ya Ummu Hanik. Wahai Ummu Hanik, saya jamin keamanan untuk musyrik yang telah kamu jamin. Kemudian Nabi bergegas dan berkhutbah marah menyatakan, inna yadal muslimina wahidah.
jaminan kaum muslimin itu satu. Apabila salah satu dari orang yang paling rendah di antara mereka memberi jaminan, yang lain harus menghargai. Wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Dalam surah At-Taubah, apabila ada individu non muslim memohon perlindungan, lindungi dia. Biar dia tinggal ke muslim, mudah-mudahan dia mendengar ayat-ayat Al-Quran. Betapa banyak orang masuk dalam Islam karena melihat indahnya Islam. Saya punya teman, ya, nama hijrahnya Abu Ibrahim. Tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Dia tentara elit sebuah negara. Tentara elit sebuah negara. Dan dia dari Kanada. Bertugas di perbatasan Saudi Arabia. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam apa sebabnya jamaah? Dia nggak sanggup pikir. Kok bisa begitu indahnya Islam? Dia lihat Masjidil Haram yang sholat di situ puluhan ribu, bahkan jutaan. Bisa rapi hanya dengan ucapan imam, istau, sawu sufufakum. Setelah itu imam sholat, nggak lihat lagi sama mereka, tapi nggak ada yang main-main. Bisa rapi seperti itu, tidak ada yang main-main. Sedangkan kami tentara elit, kalau puluhan ribu lagi apel, lagi berdiri, itu di dalam barisan ada yang joget-joget, ada yang main-main. Yang di depan ya hop. Yang di dalam ada yang joget, ada yang main-main. Lah ini kok bisa? Nggak ada yang pantau ya? Nggak ada pihak pemantau. Kok bisa seperti ini? Indah sekali Islam. Karena mulai dia berpikir mengkaji, masuk Islam ya. Lihat indahnya Islam. Tapi lihat ketika mereka diberikan jaminan keamanan, kemudian dibom, apa kata mereka? Jahat sekali orang Islam. Mereka berikan visa untuk turis-turis kita. Sampai di sana dibom oleh mereka. Rumahnya Islam itu pengkhianat. Islam itu teroris. Padahal yang melakukannya apa? Oknum. Kalau ada yang berkata, lah Ustadz mereka masuk ke negeri kita untuk bermaksiat. Yang bertanggung jawab di hadapan Allah adalah mereka yang mengeluarkan visa. Adapun kita terikat dengan hukum Allah. Mereka tidak boleh dibunuh. Harta mereka harus dijaga. Kehormatan mereka harus dijaga. Yang ketiga, kafir zimmi. Kafir yang tinggal di negeri kaum muslimin karena membayar pajak. Membayar upeti. Allah menyatakan hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum saghirun. Kecuali mereka sudah membayar pajak upeti, biarkan mereka tinggal dalam keadaan rendah, patuh, taat kepada peraturan kaum muslim. Yang keempat baru halal, kafir harbi di medan tempur, jihad yang syar'i. Jangan pula demo dibilang jihad. Demo yang dilempar pakai batu, Polri, TNI, Muslim. Allahu Akbar. Yang dilempar Muslim. Apanya Allahu Akbar? Masih mending maling bebek. Nggak ada maling bebek. Tangkap bebek, Allahu Akbar. Nggak ada. Tahu dia salah. Ini lempar TNI, Polri, Muslim. Pakai batu, Allahu Akbar. Apanya Allahu Akbar? Muslim dilempar. Siapa yang senang? Siapa yang tertawa? Siapa yang untung? Lebih mending orang yang maling. Nggak ada maling motor, Allahu Akbar, kemudian lari curanmor. Ada. Tahu dia itu salah. Lah ini lempar Muslim. Ya. Ketika terjadi demo, rata-rata pihak polisi dan TNI yang menjaga Muslim bukan Muslim. Walaupun dia bukan Muslim, dia termasuk mu'ahad, zimmi atau musta'min. Dan rata-rata yang musta'min atau zimmi. Ya. Sambil mengucapkan Allahu Akbar. Apanya Allah Akbar jemaah? Yang dilempar Muslim. Kafir yang hal cuma satu, kafir harbi di medan tempur jihad yang syar'i. Itu pun anak kecilnya ditangkap, ditawan. Nggak boleh dibunuh. Semampunya dijauhi. Anak-anak kaum wanita, kakek-kakek yang tua ditangkap, ditawan dan harus diberi makan. Tidak boleh dibiarkan lapar. Ini yang dimaksud oleh Allah, waqtuluhum haitsu tumuhum, bunuhlah orang-orang kafir dimanapun kamu mendapatinya. Apa sebab terjadi demikian? Karena memahami Al-Quran bukan dengan hadis-hadis Nabi dan pemahaman para sahabat Nabi. Maka yang Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahumullah wa huwas samiul alim. Maka jika mereka beriman seperti iman kalian ketika ayat ini turun adalah mereka para sahabat Nabi, maka mereka akan berada di atas hidayah. Dan kalau mereka berpaling, pasti mereka celaka, sesat, kata Allah.
Dan ini salah satu contoh ketika seorang memahami agama bukan dengan pemahaman yang telah direkomendasikan oleh Rasulullah, itu pemahaman para salaf. Segitu jauhnya jamaah. Maka kita kembali lagi kepada permasalahan hisab tadi. Hisab yang pertama hisab arad. Yang kedua hisabun niqash. Hisab yang sifatnya diskusi dari Allah. Allah bertanya kepada dia, kamu kenapa melakukan dosa ini? Kenapa? Orang yang seperti ini, kata Rasulullah, man nuqisha udzib. Barang siapa yang didiskusi oleh Allah ketika hisab, ditanyakan kenapa kamu berbuat ini, kenapa kamu berbuat itu, dia pasti binasa, pasti diazab setelah itu. Subhanallah. Di dalam sebuah riwayat jamaah, sebagian mereka lama hisabnya seperti 400 tahun di dunia ini. Dia berdiri di hadapan Allah dihisab jamaah. 400 tahun. 400 tahun. Kita 1 jam saya berdiri udah luar biasa capeknya jemaah. Walaupun ngantri mau beli sesuatu, capek juga. Jangan ngantri beli sesuatu, duduk di majelis ilmu saja baru 20-30 menit, matanya bentar-bentar lihat ke jam. Jam berapa? Jam berapa? Emangnya ustaznya nggak tahu ada jam di depannya? Capek kita. Ya kan? Ini bagaimana dengan orang yang berdiri di hadapan Allah 400 tahun dihisab oleh Allah. Anggota badannya menjadi saksi. Tangan berbicara, ya Allah, tangan ini yang mencuri, ya Allah. Kaki juga, ya Allah, kaki ini yang bergerak ke situ, kaki ini yang nendang. Mulut ini yang makan harta haram, ya Allah. Anggota badan menjadi saksi, berbicara semuanya. Dan sebagian kaum mukminin hisabnya lama, hisabnya seperti antara sholat zuhur dan asar. Setelah itu ada mizan jamaah. Setelah itu ada perintah mengambil catatan amalan. Setelah itu ada as-sirat. Ya kata sahabat Jabir, adaq minas sya'ar wa ahad minas sif. Lebih tajam daripada pedang dan lebih tipis daripada rambut. Di atasnya ada duri-duri akan menyambar. Di bawahnya api neraka jahanam terbentang di atas neraka jahanam. Siapa yang bisa jamaah? Siapa yang bisa melewatinya? Kalau bukan karena pertolongan Allah, secara logika nggak mampu kita pikirkan. Jembatan lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Allah bentangkan di atas neraka jahanam. Di atasnya ada duri yang akan menyambar siapa saja yang Allah perintahkan. Sebenarnya mereka melewatinya secepat kilat dan secepat mata di neraka Allah jemaah. Karena 1 hari dalam neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang diletakkan 2 bara api di bawah kakinya lantas mendidih dan meleleh otaknya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Nu'man bin Bashir. Minuman penghuni neraka sebagiannya mima'in sadid yatajarra'uhu wa la yakadu yusirhu. Nanah penghuni neraka. Kaghalil hamim, minuman yang kedua minyak yang mendidih. Minuman yang ketiga wasuqu ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum, air yang mendidih ketika dia minum langsung hangus dan putus-putus isi perutnya. Yang ketiga falyadhuqu hamimu wa ghassaq, air yang dingin yang mematikan. Ini jemaah. Siapa yang berani bermain dengan neraka Allah Jalla wa Ala? 1 hari dalam api neraka Allah paling pendeknya seperti 1000 tahun, sebagian hari yang lainnya khamsin alfasanah, seperti 50.000 tahun di dunia ini. Maka jangan pernah kita lupa akan janji Allah jemaah. Akan janji Allah kepada orang-orang yang istiqamah di atas agamanya. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fid dunya wa fil akhirah. Orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, dia mengikuti aturan Allah dan istiqamah di atasnya, ketika itu malaikat turun kepadanya. Dalam tafsir disebutkan oleh ulama tafsir ketika menjelang wafatnya. Ketika dia sudah sakaratul maut, malaikat-malaikat dari langit turun menemani dia ketika dicabut oleh nyawa. Bukan istri dan anak yang kita butuhkan ketika sakaratul maut jamaah.
Kita ditemani oleh anak dan istri. Walaupun di negeri orang nggak ada anak, nggak ada istri, tapi kita istiqamah di atas agama Allah. Ketika nyawa kita dicabut, jamaah yang menemani kita malaikat-malaikat yang turun khusus dari langit. Perintah Allah. Ini kemuliaan istiqamah, jamaah. Mati di negeri nggak ada muslim, tapi dia bertakwa dan istiqamah di atas agama Allah. Nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada ustadz, nggak ada teman. Mati di situ dikarenakan suatu kondisi. Dia berada di situ. Siapa yang menemani dia, jamaah? Tatanazzalu alaihimul malaikat. Malaikat-malaikat Allah turun. Menyatakan Allah takhafu, enggak usah takut terhadap apa yang akan terjadi. Wala tahzanu, dan tidak usah bersedih terhadap apa yang telah berlalu. Berbahagialah engkau terhadap surga yang telah dijanjikan. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis qudsi, Allah berfirman, "A'dadtu li'ibadi ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Telah aku siapkan, telah aku persiapkan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat-nikmat yang belum pernah terlihat oleh mata mereka, terdengar oleh telinga mereka, dan terbesit oleh hati mereka. Mudah-mudahan kajian kita di malam hari ini bermanfaat, dan saya kira sampai di sini. Ada hal yang mau disampaikan? Di sini masya Allah banyak pertanyaan, jamaah. Ya, tetapi saya tidak layak menjawabnya, karena saya melihat di masjid ini ada jadwal kajian rutin asatidzah, ustadz-ustadz yang mereka jauh berilmu dari saya, dan saya sekarang sekedar tamu yang sedang menyampaikan ceramah, bukan karena lebih berilmu. Saya melihat di sini banyak kajian-kajian rutin yang diisi oleh ustadz-ustadz yang afadhil, yang masya Allah ilmu mereka, di antara mereka adalah guru kami Al-Ustadz Abdul Bar, seorang yang sangat cerdas, seorang yang berilmu, dan beberapa guru saya di Yaman mengakui kecerdasan beliau. Ya, maka mereka lebih berhak menjawab pertanyaan ini. Saya tamu yang sedang mampir di ibu kota dan berceramah, bukan karena lebih berilmu, tetapi seperti yang dikatakan oleh penyair, mukrahun akhaka la batal, karena terpaksa. Bukan sebagai pahlawan. Kalau ada yang menyatakan dai karbitan, inilah saya salah satunya. Ya, maka pertanyaan ini dijawab oleh ustaz-ustaz yang berilmu, yang layak menjawabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita memohon kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di rumahnya ini pada kegiatan yang mulia ini, agar kembali mengumpulkan kita di dalam surga firdausnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lebih dan kurang yang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.